yaitu Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas, yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Semua komputer, besar dan kecil, harus memiliki unit pemrosesan pusat. Nah, kemudian perkembangan bentuk CPU dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Nah, dan perubahannya itu bentuk dan variasi hardware di dalam CPU-nya juga bervariasi. Tapi pada dasarnya komponen dan fungsinya sama. Nah, kemudian di sini CPU adalah untuk bentuk dan tipe sudah banyak. Nah, jadi gambar di sini itu sebenarnya masih banyak bentuk dan tipenya, namun sudah banyak perkembangan, ukurannya semakin kecil dan muatan dan kemudian kecepatannya semakin canggih. Nah, dan penting juga diketahui fungsi dari setiap komponen CPU ini agar kita dapat mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi pada perangkat komputer, dan kita juga mempermudah, dan CPU ini juga mempermudah untuk melakukan upgrade untuk membuat kinerja komputer jauh lebih baik lagi. Nah, teman-teman, kemudian ada juga di dalam gambar ini ada macam-macam komputer, dan untuk gambar ini juga gambar-gambar yang ada ini tidak baku, melainkan gambar ini menggambarkan sebagian besar model dari komponen-komponen yang ada di dalam CPU tersebut. Nah, di gambar ini juga yang pertama itu ada prosesor, ada random access memory, kemudian ada floppy drive dan disk, lalu ada hard drive, ada motherboard, ada dan optical drive atau DVD-ROM. Nah, yang pertama itu ada power supply. Nah, kegunaan power supply ini untuk apa? Nah, power supply ini fungsinya adalah untuk menyuplai tegangan langsung komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Nah, jadi itu adalah fungsi dari power supply tersebut. Lalu yang kedua ada motherboard. Nah, fungsi dari motherboard ini untuk apa? Yaitu untuk menyediakan tata letak terbaik. Karena semua komponen pemrosesan yang ada penting dari komputer seperti Central Processing Unit atau memori sistem atau random access memory dan kartu grafis tertanam di motherboard, dan motherboard menghubungkan semua komponen ini. Ini dikenal sebagai hubungan komponen. Nah, itu adalah fungsi dari motherboard. Kemudian yang berikut ada prosesor. Nah, kegunaan prosesor ini untuk apa sih? Nah, jadi fungsi dari prosesor ini adalah untuk menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Jadi, fungsi prosesor ini juga yang paling penting ialah sebagai sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Nah, kemudian yang berikut ada RAM atau Random Access Memory. Nah, apa sih kegunaan dari Random Access Memory ini? Jadi, fungsi dari RAM adalah mempercepat proses data yang ada di dalam perangkat dan sebagai media untuk penyimpanan. Nah, itu adalah fungsi RAM. Sementara itu fungsi RAM juga saat PC gadget di dalam posisi beroperasi atau hidup, nah itu fungsi RAM dapat dijalankan. Kemudian ada hard drive.
Fungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data file serta dokumen visual itu adalah fungsi dari hard drive. Bisa dilihat gambar hard drive di sini, dan gambar ini tidak semua sama namun memiliki kesamaan pada komponen-komponen. Kemudian yang berikut ada floppy drive dan disk. Fungsi dari floppy drive dan disk ini yaitu untuk memuaskan atau membaca disket, di mana disk atau disket tersebut berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Nah, sekarang sudah tidak digunakan lagi karena tingkat kerusakannya tinggi dan muatan file yang disimpannya sangat terbatas atau sedikit susah tergantikan dengan media penyimpanan lainnya. Nah, itu adalah fungsi dari floppy disk. Kemudian yang berikut ada optical drive atau DVD-ROM. Nah, yang dilihat di gambar tersebut adalah optical drive atau DVD-ROM. Kemudian, apa sih fungsi dari optical drive atau DVD-ROM tersebut? Jadi, fungsinya itu untuk pembaca ataupun penulisan data CD ataupun DVD. Nah, jadi itu adalah fungsi dari DVD-ROM tersebut. Jadi dia untuk pembaca sekaligus penulis di dalam data atau DVD tersebut. Fungsinya memang tidak banyak, namun semua fungsi yang ada dalam komponen-komponen komputer ini saling melengkapi untuk membentuk atau menciptakan sebuah prosesor yang lengkap dan mampu untuk menjalankan semua program serta fungsi dari prosesor tersebut ke PC atau komputer. Nah, oke teman-teman semua, demikian presentasi dari saya mengenai apa itu prosesor, apa itu dan apa fungsi dari setiap komponen-komponen yang berada di dalam prosesor tersebut. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi pelajaran tambahan dan pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua. Jikalau saya ada kekurangan dalam penyampaian materi tentang CPU Central Processing Unit ini, mungkin teman-teman bisa memberitahu atau kita bisa belajar sama-sama. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.